Tuh ada apa ya merah-merah? Bentar-bentar, hati-hati guys. Kok ini kayak melambung? Tempat kembang. Terus ini gambarnya tuh kayak keris atau macan gitu. Billy Bone, can you hear him closing in? Hiding around the corner, staring right at you. Hai guys, kembali lagi di Video Putri Arika. Di video kali ini gue berada di rumah mewah yang letaknya ada di Bandung. Nah, rumah ini itu sudah terbengkalai dari tahun 2014 guys. Rumah ini udah kosong kurang lebih 10 tahun guys. Dan bisa kalian lihat nggak ada propertinya di dalam rumah ini. Ya karena memang pemilik dari rumah ini tuh sengaja mengkosongkan dan meninggalkan rumah ini dengan prepare gitu. Biasanya kan ada ya beberapa rumah-rumah terbengkalai itu barang-barangnya masih banyak dan masih lengkap. Tapi berbeda dengan rumah yang satu ini karena memang sengaja ditinggalkan oleh pemiliknya. Katanya guys, pemilik dari rumah ini tuh pernah melakukan pesugihan. Kalau kalian tahu ya, halaman dari rumah ini tuh luas banget. Dari pintu masuk gerbang sampai ke rumah ini tuh kita udah ngelewatin halaman yang sangat luas. Tapi sekarang halaman itu tuh dimanfaatkan dengan baik oleh penjaganya. Jadi ditanamin tanaman-tanaman. Nanti gue kasih lihat. Oke guys, nggak usah pakai lama, langsung aja kita explore rumah ini guys. Nah, ini gue di lantai 1, masuk ke pintu langsung ada minibar ya kayaknya dulunya, atau dapur bersih. Tapi kayaknya ini minibar sih lebih tepatnya. Di sini juga masih ada sapu, sama mungkin ini kayu-kayu punya bapak penjaganya. Jadi rumah ini tuh dijaga sama bapak penjaganya yang ada di depan guys. Bapaknya udah tua yang kerjanya sehari-hari hanya berkebun. Dari tahun 2014 sampai 2024 bapak itu menjaga rumah ini tuh sendirian. Karena pemiliknya udah nggak pernah kesini lagi guys semenjak rumah ini ditinggalkan. Nah, di sini juga ada kamar mungkin ya dulunya. Kalian bisa lihat ya, itu luar kayaknya bekas kolam ikan kayak gitu. Gue malah berpikir apa coba, rumahnya itu lebih kecil gitu, malah lebih besar dan lebih luas halamannya. Di sini baru dapur nih. Ini tuh kotor banget, kayak banyak banget sawang karena emang bapaknya tuh nggak pernah masuk ke rumah ini guys. Rumahnya tuh jarang banget dijamah manusia. Nah, di sini bagian dapurnya. Wow, udah kotor sekali ya. Ini sama sekali nggak ada barang-barang sama sekali. Ya cuman ada kayak botol-botol ini. Kenapa rumah ini tuh disebut rumah pesugihan? Karena udah bukan jadi rahasia umum lagi guys. Pemilik dari rumah ini tuh memang sering melakukan hal-hal yang berkaitan dengan orang pintar, dukun, dan sebagainya. Kenapa ya kira-kira orang itu melakukan pesugihan? Apakah ingin menjalani usaha sukses dengan cara instan? Terus kalau misal pesugihan kan biasanya ya kalau pesugihan itu kan ada yang ditumbalkan baik dari anaknya, istrinya, atau dirinya sendiri. Yang ditumbalkan siapa ya sama pemilik rumah ini kira-kira? Nah, di sini ada kamar mandi. Ada bathtubnya ya. Dan ini ada wastafel yang penuh air, mungkin bocor kayak gitu guys. Nah, langsung aja kita masuk ke kamar mandinya yang ada di lantai 1. Ini kamar mandinya bernuansa biru dongker gitu ya guys. Ada banyak banget nyamuknya, beneran banyak banget. Guys, kita langsung aja mau menuju ke lantai 2. Ini adalah rumah mewah yang sekarang disebut rumah pesugihan dan sudah kosong dari tahun 2014. Dan ternyata kalian perlu tahu ya, pemilik dari rumah ini tuh adalah pengusaha properti. Pasti rumahnya nggak cuma satu deh, pasti banyak. Tuh rumahnya tuh nggak terlalu besar tahu, ya memang bangunannya mewah, tapi rumahnya nggak terlalu besar, lebih besar dan luasan halamannya nggak sih? Konsepnya unik juga nih, kayak itu ada apa ya merah-merah di atas ini? Bentar-bentar, hati-hati guys. Kok ini kayak melambung? Jangan lewat dari sini nih, yang melembung ini. Tempat kembang. Terus ini gambarnya tuh kayak keris atau macan gitu. Tempat kembang dari pesarehan Gunung Kawi. Jangan disentuh. Siapa tahu ini suatu hal yang sakral. Kenapa rumah ini tuh disebut rumah pesugihan? Ternyata guys, ditemukan ini
kayak sesuatu yang dibungkus, dan ini ditulis kalau dari pesarean Gunung Kawi. Yang kita tahu Gunung Kawi itu sangat terkenal dengan mitos pesugihannya. Nah, Gunung Kawi itu terletak ada di Jawa Timur, guys. Mitos pesugihan Gunung Kawi itu gak hanya terkenal di Indonesia, ternyata di negara-negara tetangga juga. Jadi banyak orang yang memang sengaja datang ke Gunung Kawi untuk meminta sesuatu. Dan gue jadi mikir, kenapa ya orang itu sampai minta pesugihan, sampai rela bahkan menumbalkan dirinya. Itu ya karena ingin kaya tapi dengan jalur yang instan gitu, guys. Dan kata bapak penjaganya, emang yang paling serem itu di lantai 2, guys. Karena dulu saat rumah ini masih digunakan oleh keluarganya, dulu rumah ini tuh ditempatin oleh pengusaha beserta anak dan juga istrinya. Bapak penjaganya itu ngomong semenjak rumah ini ditinggalkan oleh mereka, emang yang hawanya nggak enak dan sering rame, dan katanya ada suara anak kecil juga itu dari lantai 2, guys. Gue nggak dikasih tahu nih kalau di lantai 2 tuh kayak bentuknya tuh kayak tempat persembahan gitu, dan ada satu kamar yang emang nggak bisa dibuka dari awal rumah ini kosong. Bapak penjaganya aja tuh nggak pernah masuk ke dalam sini kayak nyapu atau apa, nggak. Dia benar-benar cuma jaga di bagian depan doang, guys. Dan nih sekeliling sini, kebun-kebun ini masih pemilik yang sama. Wow, luas banget tahu. Wow, kalau memang benar pemilik rumah ini melakukan pesugihan di Gunung Kawi dan rumah ini harus ditinggalkan. Ini sebenarnya yang tahu pasti dan fixnya itu adalah bapak penjaganya kan. Cuman bapak penjaganya tuh nggak mau ngasih tahu dengan detail karena ya mungkin ini sangat privasi, dan ya mungkin bapaknya tuh nggak mau ngasih tahu karena satu, privasi atasannya, bosnya, yang kedua nanti mengundang banyak kontroversi. Rumah ini tuh ada di Bandung bagian atas dan halamannya sangat luas. Sengaja loh, ini sengaja dikosongkan, bukan pemiliknya tiba-tiba pergi, tapi emang packing mengajak anak istrinya untuk meninggalkan rumah ini. Tapi ya lagi-lagi belum diketahui pasti fixnya kenapa pemilik rumah ini meninggalkan rumah ini dari tahun 2014 dan tidak pernah didatengin lagi sampai sekarang. Gila. Kamar yang udah tertutup 10 tahun, kira-kira dalamnya selembab apa dan seramai apa. Dan ini sekarang gue di sini udah jam 5:30, udah hampir maghrib, yang dimana dari terang mau ke gelap. Ada yang tahu nggak arti yang gue maksud? Ini juga nggak bisa dibuka kan? Ini apa sih? Nah, ini dulunya mungkin juga kamar ya guys ya. Tapi sangat safety ya. Setiap jendelanya itu ada tralisnya. Masih belum diketahui pasti kenapa rumah ini tuh sengaja ditinggalkan oleh pemiliknya, ataukah pindah keluar kota, atau ada sesuatu, atau memang harus dikosongkan, itu kita nggak ada yang tahu. Dan bapak penjaganya tuh nggak mau ngasih tahu alasan pastinya kenapa rumah ini tuh sengaja ditinggalkan. Sebenarnya sayang ya guys ya. Ini kamar mandi kecil ya. Kamar mandi utamanya ada di bawah tadi yang ada bathtubnya. Karena ini juga mau maghrib, gue nggak bisa lama-lama, jadi kita langsung aja turun. Tadi udah gue kasih sedikit spill ya kenapa rumah ini itu disebut rumah pesugihan, karena ditemukan suatu benda, suatu barang yang memang berasal dari Gunung Kawi, dan katanya nggak cuma hanya satu, mungkin ada beberapa, tapi udah diambil sama bapak penjaganya dan mungkin dipindahin dan masih disisain satu di situ. Buat kalian semua ya, sesusah apapun kita jangan pernah melakukan jalan pintas. Oke, tetap berusaha sendiri, jangan melakukan pesugihan atau apapun itu, karena segala sesuatu perjanjian dengan setan itu pasti ada resikonya, dan resikonya itu yaitu sampai bisa ke nyawa orang-orang yang kita sayang. Selain menemukan kantong merah dari Gunung Kawi, gue juga menemukan dupa yang berasal dari Gunung Kawi. Ya udah, kalau ini sih fiksi. Sebenarnya guys, bapak penjaganya pasti tahu banget ini. Cuman ya udah, nggak bisa ditanya-tanya. Dupanya dari Gunung Kawi loh. Kata Gunung Kawi, mau kemana? Mau ke Gunung Kawi. Orang masih langsung mikirnya pesugihan, apa mau nyari penglaris atau apa gitu nggak sih? Padahal ya belum tentu orang ke Gunung Kawi itu untuk pesugihan atau nyari penglaris. Tapi kalau di dalam rumahnya itu udah ditemukan kantong merah dari Gunung Kawi dan dupa dari Gunung Kawi, ya pasti berkaitan dengan mistis nggak sih? Guys, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari cerita yang ada di dalam rumah ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe.